Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Dr. Bambang UMY. Kali ini saya akan membagikan tips sehat dan kuat di musim pandemi. Insya Allah tips ini sederhana, namun kalau kita praktekkan maka kita akan menjadi lebih sehat dan lebih kuat terhadap berbagai macam penyakit termasuk infeksi COVID-19. Selamat menyimak. Baik, tips sehat dan kuat ya untuk kita semua di era pandemi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akan membagi tips sehat dan kuat ini dalam dua bagian, yaitu tips umum dan tips khusus. Ya, jadi tips umum itu saya ingin mengulang, mereview dan memberi penekanan pada beberapa tips sehat ABCD yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Yang pertama adalah A itu adalah alhamdulillah, bahwa kita harus selalu bersyukur, dan bersyukur itu manfaatnya akan kembali kepada kita. Ya, kepada kita. Orang yang bersyukur akan kesehatan, insya Allah akan semakin sehat. Orang yang bersyukur akan membuat tubuh menjadi semakin sehat karena adanya rasa gembira, rasa bahagia itu juga meningkatkan imunitas. Apalagi kita juga percaya pada janji Allah, siapa yang bersyukur akan aku tambahkan nikmatku kepadanya. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat sehat, insya Allah nikmat itu akan bertambah juga kepada kita. Maka tips pertama adalah alhamdulillah, adalah selalu bersyukur, baik dalam keadaan kita mendapatkan anugerah maupun ketika kita mendapatkan musibah. Ketika musibah kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala sesuatunya. Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tips yang pertama. Lalu kalau habis A mestinya B adalah bersih. Kalau Islam selama ini sudah kita pahami mengajarkan kepada kita untuk menjaga kebersihan. Setiap bangun tidur diminta untuk mencuci tangan. Ya. Sekarang ini dunia kesehatan menyarankan cuci tangan pakai sabun. Maka dua hal itu tentunya saling melengkapi. Protokol ibadah, baik wajib maupun sunnahnya adalah cuci tangan. Lalu protokol kesehatannya adalah cuci tangan pakai sabun. Kalau kita sudah terbiasa berwudu, maka tidak ada salahnya kalau kita tambahkan protokol kesehatan cuci tangan sebelum berwudu. Terutama lagi adalah jika kita berada di luaran, tangan kita habis megang-megang berbagai macam permukaan, maka cuci tangan pakai sabun sebelum wudhu itu sesuatu yang saya anjurkan. Ya, menjaga kebersihan dalam semua aspeknya, termasuk dengan penekanan adalah membiasakan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Berikutnya adalah huruf C, cukup dalam semua hal. Cukup aktivitas, cukup olahraga, cukup istirahatnya juga, cukup makan, tidak kurang tapi juga tidak berlebihan. Huruf D adalah doa dan zikir ya. Mudah-mudahan dengan doa dan zikir ini Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Jadi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang merupakan nikmat yang terbesar yang kedua setelah iman. Sehingga dengan kesehatan itu kita dapat melaksanakan ketaatan pada Allah, melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sementara itu kalau kita tidak sehat, mungkin ibadah kita, sholat kita saja terganggu. Maka saya kira memang kita wajib bersyukur bahwa kita dalam keadaan sehat.
Adapun untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan Allah segera sehatkan dan angkat penyakit Anda semua. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasfiyakum. Amin ya rabbal alamin. Ini dua doa yang diajarkan oleh Rasul ketika kita mendapatkan musibah maupun ketika mendapat anugerah, diminta untuk membaca hamdalah. Ketika kita mendapatkan banyak kenikmatan, anugerah, kita membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Sedangkan ketika mendapat musibah, ketika mendapatkan kesedihan, berita yang kurang baik dan sebagainya, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. C. Tadi cukup dalam semua hal, baik kerja, istirahat, olahraga, ibadah. Ya, jangan sampai kita kecapean, karena kecapean pun bisa menjadi faktor risiko dan faktor prognostik terhadap berbagai macam penyakit. Faktor risiko maksudnya kecapean ini menimbulkan beberapa penyakit yang terkait dengan keradangan yang sifatnya kronis. Sebagai faktor prognostik, kecapean akan memperberat kalau seseorang mempunyai penyakit. Maka kerja harus cukup, istirahat juga harus cukup, tidur juga harus cukup. Lalu D adalah doa dan zikir ya, karena pikiran yang tenang membawa kekuatan batin dan rasa percaya diri. Sehingga hal itu sangat baik, sangat penting untuk kesehatan yang baik juga. Jadi dengan zikir, dengan doa kita menjadi tenang, dan dengan tenang kita menjadi sehat. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya ingatlah bahwa dengan berzikir pada Allah, hati menjadi tenang. Dan ketenangan hati itu menimbulkan dampak yang sangat baik untuk kesehatan kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nama Allah yang dengan namanya kita insya Allah tidak ada satupun di langit maupun yang dari bumi yang akan dapat membuat kita menjadi madorot. Berikutnya huruf E adalah emosi yang terkendali. Jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung, insya Allah kita sehat. Setiap emosi, setiap amarah akan menurunkan imunitas kita. Maka mari kita kendalikan emosi kita. Lalu F adalah pikiran yang positif. Maka marilah kita juga berpikir positif, berhusnudzon kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Berhusnudzon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyehatkan kita, menyembuhkan penyakit kita, dan segera mengusir pandemi COVID ini dari bumi ini, wabil khusus dari bumi Indonesia yang kita cintai ini. Lalu huruf G adalah gembira. Jangan lupa untuk gembira. Sisakan sedikit kegembiraan ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Karena kegembiraan itu akan membuat kita sehat. Ya. Membuat imunitas kita menjadi meningkat. Jangan lupa tersenyum setiap hari. Bagikan aura kebahagiaan, kegembiraan kepada keluarga dan kepada teman-teman kita. Bagikan senyum Anda, karena senyum kita adalah sedekah. Berikutnya adalah H, adalah hindari faktor risiko. Ya, hindari faktor risiko. Aneka makanan, minuman yang tidak baik untuk tubuh kita, ya tidak usah dimakan, tidak usah diminum. Masih banyak makanan dan minuman yang baik untuk tubuh kita. Kalau minuman beralkohol, saya yakin sudah sepakat semua. Namun kalau rokok kayaknya masih ada di antara kita yang masih suka merokok. Nah, hendaknya ini juga kita hindari, kita kurangi, bahkan kita tinggalkan. Karena apa?
Karena Allah juga berpesan pada kita, dan janganlah engkau menjatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Dan apakah madarat yang ditimbulkan oleh merokok? Kita sudah tahu, banyak penyakit jantung, pembuluh darah, bahkan penyakit kanker dapat timbul akibat merokok. Oleh karena itu, Muhammadiyah juga memberikan satu fatwa, yaitu haramnya merokok. Meskipun ada saudara kita yang masih menggunakan fatwa makruh, maka tetap saja makruh pun seharusnya dihindari. Makruh berarti sesuatu yang jika ditinggalkan itu akan mendapat pahala. Kalau merokok itu makruh, tinggalkan saja, karena dengan meninggalkan merokok akan mendapatkan pahala. Apalagi kalau kita yakin bahwa merokok itu haram, karena mempunyai dampak kesehatan yang sangat luar biasa. Nah, jadi itu A, B, C, D, E, F, G, H. Tadi tentang E, emosi, amarah, kita kontrol ya. Karena apa? Dampak mudah marah itu akan menurunkan imunitas, meningkatkan tekanan darah, akan menyebabkan kita mudah terisolasi secara sosial, menyebabkan inflamasi atau keradangan, nyeri otot, ini kenceng-kenceng ini, kondisi jantung juga bisa menjadi jelek ya, dan seterusnya. Marah akan menimbulkan kebiasaan buruk yang lain, menurunkan imunitas. Maka sudah, mari kita coba untuk mengendalikan emosi kita. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Ya, ini berpikir positif tadi ya. Berpikir positif, apa manfaatnya tadi? Meningkatkan kemungkinan usia panjang, ya, menurunkan depresi, menguatkan sistem imun, cepat adaptasi dan mengatasi stres, tangguh terhadap tantangan, termasuk dan sebagainya. G tadi gembira, senyum, ya, menimbulkan atau meningkatkan sekresi atau pengeluaran 4 hormon baik ya, neuropeptidase, serotonin, dopamin, dan endorfin, yang semuanya semua ini akan membuat kita semakin bahagia dan sehat. H tadi kita menghindari zat-zat yang merugikan, lalu kita ingat dan kita alihkan saja, kita lebih banyak mengonsumsi hal-hal yang menyehatkan. Nanti pada tips khusus saya akan sampaikan makanan apa, minuman apa yang sangat baik yang akan saya anjurkan pada tips khusus. Ya, mengapa itu kita hindari tadi yang jelek-jelek itu karena biasanya mengandung radikal bebas yang akan merusak tubuh kita ya. Radikal bebas itu menyebabkan aneka macam penyakit di kemudian hari. IJKL, tidak usah sampai Z ya, sampai L saja. I, mari kita ikuti irama hidup. Hidup itu perlu berirama, waktunya istirahat, malam waktunya tidur ya tidur, waktunya ibadah. Jangan terlalu banyak lembur. Lembur itu ya sekali-sekali, namanya juga lembur itu ya sekali-sekali. Masa lembur setiap hari, namanya bukan lembur ya. Nah, karena apa? Kecapean itu juga menimbulkan reaksi keradangan. Kalau itu berulang-ulang terjadi secara kronis, akan menimbulkan penyakit macam-macam ya, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan juga memperburuk seseorang ketika seorang kena COVID, itu juga karena kurang istirahat. Lalu J adalah menjaga diri ya, menjaga diri. Jagalah dirimu dari siksa api neraka, ini yang umum. Lalu ada hadis ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Menjaga hukum-hukum Allah, menjaga sunnah-sunnatullah. Kalau makan ya secukupnya, jangan terlalu banyak, itu termasuk menjaga sunnatullah ya, menjaga hukum-hukum Allah. Jangan terlalu kenyang, itu juga penting. Nah, iqtanim khamsan qabla khamsin, kalau kata Rasul, jagalah yang 5 sebelum yang 5 ya.
Jagalah sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, sempatmu sebelum sempitmu, sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum matimu. Ini perlu kita jaga semuanya. Lalu huruf K adalah kendalikan. Kendalikan penyakit kita. Kalau kita sudah terlanjur punya penyakit seperti hipertensi, tekanan darah tinggi itu, atau penyakit gula, diabetes mellitus, tugas kita adalah mengendalikan penyakit-penyakit itu. Kalau tidak bisa sembuh, oke, tapi bisa dikendalikan kok. Dengan mengendalikan penyakit itu, tekanan darah, lalu diabetes, maka kita akan dapat mempertahankan kondisi tubuh kita dalam keadaan lingkungan internal yang sehat, yang namanya homeostasis. Jadi kita punya lingkungan dalam tubuh kita ini yang namanya homeostasis. Ini perlu kita jaga. Amanah dari Allah ini kita jaga. Kalau belum punya sakit, kita cegah biar tidak sakit. Kalau sudah punya penyakit, ya kita kendalikan agar tidak berdampak buruk terhadap kesehatan kita selanjutnya. Berikutnya huruf L adalah literasi kesehatan. Mari kita tingkatkan agar kita tidak terjebak pada aneka hoax kesehatan. Ya, mari kita jaga iman dan jaga imun kita. Ihfadillah yahfadka. Lalu masuklah saya pada tips khusus. Tips khusus saya adalah berkait dengan tadi konsumsi makanan dan minuman yang sangat baik untuk meningkatkan imunitas kita dan kesehatan kita secara umum melalui dua aksis, yaitu aksis usus otak, gut brain axis, dan yang kedua adalah aksis usus paru, gut lung axis. Jadi ada komunikasi timbal balik antara usus dengan otak dan komunikasi timbal balik antara usus dengan paru. Dua aksis ini akan menjaga tumbuh kembang kita sejak dari anak-anak sampai dengan usia lanjut, menjaga kesehatan kita, dan menjaga imunitas kita. Usus kita jaga baik, maka otak dan paru akan terjaga dengan baik. Nah, sangat menarik ketika Rasulullah SAW juga pernah mengatakan bahwa usus, perut itu adalah sumber dari banyak penyakit. Nah, cocok dengan konsep baru ini bahwa usus yang kaya dengan mikrobiota atau mikrobioma, bisa di googling, di searching, silakan mikrobiota, mikrobioma, sama saja saling menggantikan dua istilah itu. Kalau kita jaga jumlah dan variasi atau kombinasinya itu dalam batas yang baik, maka itu akan sangat baik untuk kesehatan otak, kesehatan paru, dan imunitas kita. Ya, ini gambarnya. Jadi ada komunikasi antara usus dengan otak. Ada gut-brain crosstalk. Kalau usus kita baik, insya Allah otak kita juga baik. Otak itu penting untuk perkembangan, penting untuk fungsi motorik, karena otak adalah pusatnya motorik kita. Tapi otak juga pusat merasa. Ya, pusat merasa. Jadi itu akan bisa berkaitan dengan gangguan perasaan, gangguan mood dan sebagainya ya. Kalau ada gangguan pada otak, maka memperbaiki usus itu juga akan memperbaiki kondisi otak menurut pemahaman atau konsep baru ini. Ya, kalau ada healthy gut function, maka akan terjadi healthy central nervous system function. Ya,
otak yang susunan saraf pusat yang baik dipengaruhi oleh atau ditentukan oleh fungsi usus yang sehat. Sebaliknya, kalau abnormal gut function akan berdampak pada abnormal CNS function. Apakah fungsi mikrobiota kita? Di dalam usus ini banyak bakteri dan beberapa zat ternik yang bermanfaat untuk kesehatan yang disebut dengan mikrobiota atau mikrobioma. Yang fungsinya adalah untuk pencernaan, untuk melawan kuman atau zat ternik yang bersifat merugikan yang namanya patogen, untuk detoksifikasi, jadi membersihkan racun, dan untuk meningkatkan atau memperbaiki, mengaktifasi sel imun. Nah, inilah fungsi mikrobiota yang ada di dalam usus kita. Jadi kalau ada faktor yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak, yang sudah kita kenal adalah nutrisi otak, maka jangan lupa sekarang saya ingin mempopulerkan adanya pengaruh saluran cerna. Jadi saluran cerna yang sehat akan membuat otak yang sehat dan akan memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan otak. Maka anak yang cerdas juga harus dimulai dari saluran cerna yang sehat, yang bersih. Mengapa? Karena ternyata usus ini ada istilah baru juga ya. Usus adalah the second brain, otak yang kedua. Kenapa? Karena mempunyai 100 juta saraf ada di dalam usus itu. Juga 95% serotonin tubuh diproduksi di usus. Serotonin adalah hormon yang sangat penting untuk kebahagiaan dan kesehatan kita. Ada 100 triliun bakteri yang ada di dalam usus kita. Nah, kalau bakteri itu yang dominan adalah bakteri yang baik, insya Allah usus kita menjadi sehat dan otak kita juga akan menjadi sehat. Ya, ini gambar lagi ilustrasi bahwa kesehatan usus akan sangat menentukan kesehatan otak kita. Nah, maka hati-hati pengaruh jelek terhadap usus harus kita hindari ya. Misalnya makanan yang tidak sehat. Lalu penggunaan antibiotik yang tidak rasional ya. Atau infeksi juga, infeksi pada usus itu juga sangat berpengaruh, dapat mengganggu, terjadi gangguan keseimbangan kuman yang baik dengan kuman yang jahat. Nah, itu akan mempengaruhi kesehatan paru dan kesehatan otak kita ya. Dari usus komunikasinya ke paru dan juga ke otak. Jadi usus yang sehat akan mempengaruhi paru yang sehat, paru yang kuat, dan otak yang kuat. Paru yang kuat sangat penting sekali untuk kondisi saat ini ketika ancaman COVID sangat besar kepada setiap orang. Setiap orang bisa terkena COVID, bisa terinfeksi COVID, namun kita tinggal memilih paru kita ini siap apa tidak. Imunitas kita ini siap apa tidak. Ya, mikroba atau mikrobiota, mikrobioma yang ada dalam usus kita akan menyiapkan itu semua. Kesehatan usus, kesehatan paru, imunitas, kesehatan otak. Mikrobiota itu berdampak pada perilaku, kepada kognitif, kecerdasan, pada emosi, pada memori. Mikrobiota juga memperbaiki kecemasan, depresi, autisme,
dan juga gangguan perilaku yang lain termasuk obsesif kompulsif. Luar biasa kan? Kita itu sangat luar biasa. Profesor Endang Rahayu, Profesor Rahayu Endang di UGM dalam sebuah seminar tentang probiotik beberapa waktu yang lalu, masih hanya beberapa bulan yang lalu pada akhir tahun 2020 ini, beliau mengingatkan juga tentang GLA, jadi gut lung axis. Jadi kalau selama ini sudah dibahas tentang gut brain axis, ya, Profesor Rahayu juga mengingatkan tentang gut lung axis. Jadi aksis usus dengan paru. Apa diantaranya di sini dijelaskan bahwa gut mikrobiota, kuman-kuman yang ada di dalam usus itu akan berkomunikasi langsung dengan paru, ya, sehingga jika terjadi gangguan keseimbangan pada mikrobiota usus juga akan dapat menyebabkan gangguan aneka macam penyakit. Ya, ini yang merah-merah ini. Ya, jadi ada autisme, anxiety, obesity, ya, kegemukan, kardiovaskuler, diabetes tipe 2, alergi, NAFLD, itu non-alcoholic fatty liver diseases. Lalu ya banyak sih berbagai macam penyakit, ya, termasuk yang jelas-jelas di pembuluh di bagian cernaan, yaitu ada yang namanya diare, ya, lalu IBD, keradangan usus, ya, lalu kanker, bahkan, ya, kanker. Pengaruh antibiotik yang tidak tepat, ya, hati-hati, itu juga bisa mengganggu ini semua, menyebabkan disbiosis. Sebaliknya, kalau kita mengonsumsi probiotik dilengkapi dengan prebiotik, maka ini akan semakin baik yang namanya mikrobioma itu. Nah, jadi kita melihat juga bahwa di dalam paru itu juga ada mikrobiota selain di usus, dan mikrobiota paru juga terdampak oleh infeksi dan aneka polusi. Nah, cuma kita bisa memperbaikinya melalui mikrobiota yang ada di dalam usus. Karena yang ke paru secara langsung agak sulit. Jadi kita bisa memperbaiki mikrobiota usus, mikrobiota paru melalui perbaikan mikrobiota usus. Nah, ini sebagai tips khusus, ya. Jadi mari kita mengonsumsi probiotik ditambah dengan prebiotik agar gut lung axis dan gut brain axis kita semakin bagus, dan ini akan memperbaiki kesehatan usus, otak, paru, dan juga meningkatkan imunitas kita. Ini yang menjadi harapan kita semua, keinginan kita semua pada masa pandemi, bukan? Nah, apakah sumber probiotik itu? Sumber probiotik itu bentuknya produk susu bisa berupa kefir, ya, susu kefir, susu yang sudah difermentasi, atau yogurt, termasuk juga keju. Namun kefir ini memiliki keunggulan karena variasi, ya, jenis dan jumlah probiotik atau mikrobiotanya lebih kaya, lebih tinggi, lebih bagus. Lalu yang berasal dari fermentasi sayuran, contohnya acar atau kimchi. Ini makanan dari Korea, ini sangat bagus. Kita juga bisa membuat kimchi. Lalu ada fermentasi kedelai, contohnya tempe. Tempe ini juga bagus probiotik. Ya, cuma masalahnya
kalau digoreng gitu ya memang sangat mungkin probiotiknya menjadi sangat berkurang. Ya, kalau susu kefir ini kan tinggal diminum, tidak perlu dipanaskan, bahkan tidak boleh dipanaskan. Ya, jadi saya sedang menyarankan, mensosialisasikan tentang manfaat minum kefir. Saya sudah lama mengonsumsi kefir ini dan sekarang saya sudah membuat sendiri karena saya sudah rutin minum. Saya perlu membuat sendiri ya. Bagaimana cara membuatnya? Silakan disimak di YouTube saya. Dokter Bambang UMY ya. Dokternya ditulis DOKTER, dokter bukan DR. Dokter Bambang UMY. Saya jelaskan di sana ada beberapa video tentang kefir, ada cara membuat kefir, ada cara minum kefir untuk pemula dan untuk anak-anak dan sebagainya. Selanjutnya prebiotik. Prebiotik ini ibaratnya adalah makanannya probiotik. Probiotik tadi adalah kuman-kuman yang baik, prebiotik adalah makanannya. Jadi kalau itu adalah bibit, ini adalah makanannya bibit atau pupuknya gitu. Jadi dua-duanya kita butuhkan. Di antaranya contoh produk yang kaya akan prebiotik adalah sayuran ya, ada asparagus, bawang merah, bawang putih ya, daun bawang juga ya, daun bawang. Jadi kalau makan sate ya jangan dibuang bawangnya, berambangnya juga ya, bawang merah, bawang putih itu probiotik. Probiotik ya, prebiotik ya, maaf ya. Lalu kacang-kacangan ya, gandum juga ada prebiotiknya. Kalau kentang, kalau makan kentang setelah direbus, didinginkan dulu, itu nanti prebiotiknya bagus ya. Lalu buah-buahan itu apel, pisang, jeruk, kiwi, ini apokat ini ya. Lalu lemak, pada lemak ada biji rami dan chiaseed. Chiaseed ini juga prebiotik yang bagus. Maka disebut sebagai salah satu superfood, makanan super. Di seminar probiotik UGM yang disampaikan oleh Profesor Endang atau Profesor Rahayu tadi, itu dapat saya rangkumkan bahwa probiotik itu telah diketahui mampu meningkatkan sistem imun tubuh. Diperkirakan juga mampu digunakan untuk tujuan preventif terhadap serangan COVID-19. Jadi ini masih teori dan sudah mulai banyak dipraktikkan oleh para penggiat kefir, tinggal diteliti secara ilmiah, harusnya ditingkatkan dengan penelitian secara ilmiah. Ya, lalu probiotik secara umum dapat disarankan sebagai upaya preventif kasus COVID-19 dengan alasan bahwa konsumsi probiotik saat ini tidak memberikan efek negatif. Sudah ratusan tahun dikenal dan tidak memberikan dampak negatif. Jadi walaupun belum diteliti, ya kalau untuk pencegahan langsung saja bisa dipakai. Nanti sambil menunggu ada penelitian yang bagus tentang probiotik yang namanya kefir ini. Ya, kefir tadi saya sarankan sebagai alternatif yang bagi saya saat ini adalah terbaik, membuatnya juga tidak rumit, asal kita telaten saja. Silakan panjenengan, Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar di YouTube saya bagaimana cara membuat kefir. Demikian yang saya sampaikan, baik tips umum maupun tips khusus sebagai sharing saya. Mudah-mudahan kita semua semakin sehat, semakin kuat ya, iman kita, imun kita, dan kemudian aman kita ya, iman, imun, aman ya. Aman ya jaga jarak, pakai masker ya, ditambah dengan imun kita dengan memperbaiki pola makan kita, pola tidur kita, pola istirahat kita, makan probiotik dan prebiotik, makan atau minum ya, karena bentuknya ada makanan ada minuman. Mudah-mudahan bermanfaat.
Sesungguhnya manusia yang paling disukai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat. Sedikit manfaat ini mudah-mudahan bisa panjenengan ambil. Dan amal yang paling disukai Allah adalah mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain. Mudah-mudahan sharing saya, aura kebahagiaan saya ini dapat menular kepada Bapak Ibu sekalian, menular yang baik ya. Mari kita tetap berbahagia, tetap bersyukur dalam kondisi apapun, termasuk dalam dekapan pandemi yang kita belum tahu kapan akan selesai, namun kita berhusnudzon pada Allah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat kembali penyakit dan wabah ini sehingga kita bisa kembali sehat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim.